Nah, pada saat inilah siang terpanjang dalam 1 tahun akan terjadi. Dan mereka itu nggak pernah out dari lingkaran tersebut. Karena kalau mereka telah keluar dari lingkaran, berarti mereka di sini jadi penasaran sih siapa sih rajanya gitu. Hey yo, what's up guys, I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang lagi baik-baik aja, keep aja guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan membahas teori dari Red Velvet yang Queendom. Kalian pasti penasaran banget kan seperti apa teori selengkapnya? Wait, tahan dulu dong. Sebelum kita bahas teorinya bersama-sama, pastiin dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman K-popers yang lain. Dan berikut adalah pembahasan teori selengkapnya. Mana nih suaranya para Red Velvet? Setelah menunggu lama banget untuk melihat Red Velvet comeback, apakah kalian sekarang sudah senang? Pasti seneng banget dong ya, gila. Nunggunya hampir 2 tahun guys, nggak main-main. Nunggunya lama banget. Dan akhirnya sudah comeback dengan Queendom. Dan puas juga pasti ya menonton bagaimana MV dan juga lagu dari Queendom yang enak betul. Nah, kalau kita berbicara tentang Queendom ya, MV-nya kalau kita lihat kayak ceria, asik gitu ya kan, summer vibe banget lah. Tapi guys, setelah kita lihat-lihat, MV-nya kok ada cerita yang seru banget gitu di dalamnya. Dan ceritanya ini kayak serem banget gitu. Aku yakin kalian udah penasaran banget, langsung aja deh aku jelasin ya bagaimana plot cerita dari yang Queendom. Jadi plotnya kayak gini guys, plot twistnya nih. Nah, Red Velvet itu diceritakan sebagai seorang penyihir. Nah, mereka itu tinggal kayak di bawah tanah gitu. Jadi ada dunia lain di bawah tanah ini. Nah, di dunia itulah mereka kayak menjalani kehidupan mereka sebagai seorang penyihir. Jadi mereka itu kayak bekerja gitu di sebuah perusahaan ekspedisi pengiriman barang kayak gitu. Dan di sini masing-masing membernya itu punya peran masing-masing. Dan pasti kalian tuh udah pada tahu siapa yang punya peran yang paling gede banget. Yup, siapa lagi kalau bukan si leader, yaitu Irene. Jadi Irene di sini itu berperan sebagai directornya. Sedangkan yang lain itu pegawai-pegawai. Dan di sini ada anak magang guys. Nama anak magangnya adalah si Yeri. Jadi Yeri itu kayak trainee dulu di sini, dimagangin dulu di tempat tersebut. Nanti kalau dia udah dirasa cocok, baru dia itu akan diikut gabungkan ke dalam perusahaan tersebut. Nanti kalau dia nggak cocok, bisa di-kick kok. Buat yang nanya nih, mereka itu kan penyihir nih. Tapi penyihir kok bekerja di sebuah perusahaan pengiriman barang, kayak aneh gitu nggak sih? Karena gini guys, penyihir itu memang nggak selalu digambarkan dengan hal-hal yang serem. Mungkin buat yang sudah nonton film-film yang bertemakan penyihir, yang ada di otak kalian adalah penyihir itu tinggal di tempat yang angker, tempat yang serem, tempat yang gelap. Intinya nuansanya itu kayak menyeramkan banget lah. Namun penyihir tidak sesempit yang kalian pikirkan. Penyihir ini juga banyak macam-macamnya nih. Kalau kalian udah nonton bagaimana Harry Potter, kalian juga di sana melihat kok bagaimana penyihir. Penyihir juga punya job masing-masing gitu. Ada yang punya toko ini, ada yang punya toko itu. Intinya kan mereka juga samalah kayak kehidupan kita sebagai manusia biasa. Jadi sebenarnya untuk yang Red Velvet nggak aneh sih kalau mereka itu punya perusahaan pengiriman barang. Kalau kalian sudah nonton bagaimana film Harry Potter, ya aku rasa kalian juga dapat memaklumi lah tentang hal tersebut. Nah, khususnya untuk Yeri, mungkin banyak dari kalian yang masih bingung tentang si Yeri. Jadi si Yeri di sini bukan hanya magang untuk bagaimana mengetahui cara pengiriman barang supaya dia dapat bekerja di tempat tersebut, tapi dia di sini itu juga diajarkan bagaimana menjadi penyihir yang baik gitu. Nah, makanya di sini si ketua yaitu Irene bersama dengan member-member yang lain akan mengajari si Yeri ini untuk menjadi penyihir yang baik. Dan pada akhirnya si Yeri ini diterima ke dalam klub mereka. Yups, akhirnya si Yeri ini menjadi penyihir juga nih guys, bersama dengan member-member dari Red Velvet lainnya. Yes, finally berhasil juga ya magangnya. Good job. Dan kalian tahu nggak guys, banyak sekali dari para Red Velvet yang percaya bahwa teori dari Queendom itu berhubungan dengan film dari Midsommar. Dan setelah aku cek-cek, ternyata emang kayak berhubungan banget. Buat yang belum tahu film Midsommar seperti apa, ya udah aku ceritain ya. Nah, Midsommar ini adalah film horor tahun 2019. Jadi film ini kayak menceritakan tentang bagaimana sekelompok teman yang melakukan perjalanan ke Swedia untuk festival yang terjadi setiap 90 tahun sekali, hanya untuk menemukan diri mereka dalam cengkraman kultus pagan Skandinavia. Mungkin buat yang suka nonton film horor, kalian tuh pasti tahu ya bahwa film horor selama ini itu kerap kali dikemas dengan aura yang gelap, penuh bayangan. Dan ini emang hal yang biasa banget sih. Kegelapan menggambarkan ketakutan manusia pada area penglihatan yang sangat terbatas. Namun tidak dengan Midsommar. Dengan berani, Midsommar ini kayak menampilkan horor di siang hari. Jadi dalam trailer Midsommar ya guys, tidak terlihat adanya adegan yang dimainkan dalam suasana gelap. Pasalnya ya, latar waktu yang digunakan oleh si sutradara
adalah pada pertengahan musim panas atau summer, tepat saat titik balik matahari. Nah, pada saat inilah siang terpanjang dalam 1 tahun akan terjadi. Dan semua adegan di Midsommar dilakukan di bawah sinar matahari dan warna-warna pastel. Tidak ada yang mengira bagaimana si sutradara meramu film ini untuk menjadi sebuah film horor dengan set waktu terang benderang. Dan hal inilah yang buat film Midsommar ini kayak make sense banget dengan teori dari Queendom. Mulai dari set waktu sampai yang summer-summernya kan kayak sama gitu. Inilah yang aku suka dari SM Entertainment. Mereka ya kalau merencanakan something pasti kayak benar-benar exactly banget. Contoh deh pas saat Lie. Teaser dari Lie aja itu dikeluarkan saat bulan purnama deh kalau nggak salah. Bukan bulan purnama, gerhana bulan maksudku. Dan itu emang sesuai dengan bagaimana simbol dari Lie. Dan hal ini itu membuktikan bahwa SM Entertainment kalau ngebuat teori mereka itu nggak main-main. Mereka itu pasti akan melakukannya dengan sebaik mungkin dan juga seniat mungkin. Serius deh. Dan kita akan lanjut untuk ngebahas tentang film Midsommar. Jadi film Midsommar ini menurut aku ya buat kalian yang masih belum berusia 19 tahun jangan dulu nonton karena ada something adegan. Jadi adegannya ini itu menurut aku kayak dewasa banget. Bukan menurut lagi sih, tapi ini emang dewasa banget guys. Nah jadi nanti ada cowok dalam film itu akan dikerumunin oleh cewek-cewek. Yang mana ceweknya ini ya Allah kayak nggak ada apa-apa gitu guys ya. You know lah ya what I mean. Nah habis itu nih guys, ada yang namanya Maja sama si cowok ini akan nanam cabai gitu sih. Saat si Maja sama si cowok ini lagi nanam cabai kan, yang lainnya itu kan pada nonton nih. Dan mereka juga nggak pakai apa-apa sih. Dan mereka ini akan ngikutin si Maja. Bagaimana si Maja ini kayak ya you know lah ya what I mean ya. Nggak perlu aku jelasin panjang lebar banget soal itu. Jadi intinya adalah itu semacam kayak ritual gitu sih. Dan setelah itu nih guys, para pemimpin dari kommune itu menjelaskan kepada si Dani, pemeran utamanya nih, bahwa untuk membersihkan kommune dari kejahatannya, 9 korban manusia harus dipersembahkan. Nah 4 korban pertama adalah orang luar nih guys, sedangkan 4 korban berikutnya harus anggota dari kommune. Sebagai May Queen, Dani itu harus memilih antara orang Kristen atau penduduk desa setempat untuk menjadi korban terakhir. Dia pun memilih Christian yang dimasukkan ke dalam tubuh beruang coklat dan ditempatkan di kuil kayu segitiga kecil di samping pengorbanan lain, termasuk Connie yang tampaknya telah tenggelam. Dan setelah itu mereka nanti akan kayak dibakar dan para anggota kommune itu akan kayak meniruti suara bagaimana jeritan-jeritan orang tersebut yang dibakar hidup-hidup. Dan si Dani ini pada awalnya itu kayak mau nangis juga dan takut, tapi pada akhirnya dia itu kayak senyum. Psycho banget gak sih? Dan guys, menurut teori dari Kelubis ya, The Revue Festival Series adalah festival yang diselenggarakan di Queendom. Genius banget kan idenya? Dan The Revue Festival ini adalah sebuah perjalanan atau petualangan. Jadi itu sebabnya teaser Queendom mengatakan homecoming, karena mereka juga telah tiba di rumah Queendom mereka. Lalu pada teaser mereka juga mengatakan welcome to Queendom, seperti menyambut kedatangan someone, dan juga Carnival adalah perayaan itu sendiri. Dan dalam mimpi ini kita juga melihat ada kayak lingkaran penyihir gitu ya. Nah, lingkaran sihir ini merupakan sebuah lingkar ruang yang ditandai oleh praktisi dari beberapa cabang sihir ritual. Yang umumnya mereka itu percaya akan mengandung energi dan juga membentuk ruang suci nih guys. Atau akan memberikan mereka bentuk perlindungan mages atau keduanya. Ini mungkin ditandai secara fisik, digambarkan dengan bahan seperti garam atau kapur, atau hanya divisualisasikan saja. Dan secara tradisional ya, lingkaran itu diyakini oleh penyihir ritual untuk membentuk penghalang atau pelindung antara diri mereka sendiri dan apa yang mereka panggil. Lingkaran juga mungkin ditandai secara fisik di tanah, dan berbagai pola rumit untuk penandaan lingkaran dapat ditemukan di buku sihir dan buku petunjuk magis. Seringkali melibatkan nama malaikat dan juga dewa. Sedangkan untuk di Wicca ya, lingkaran sihir biasanya berdiameter 9 kaki. Meskipun ukurannya juga dapat bervariasi tergantung pada tujuan lingkaran dan juga preferensi pengguna. Beberapa varietas dari Wicca itu juga menggunakan atribusi warna seremonial gitu sih. Misalnya nih untuk kuning sendiri untuk mewakili udara di timur. Lalu ada merah untuk api di selatan, biru untuk air di barat, dan hijau untuk bumi di utara. Dan teknik umum untuk meningkatkan energi dalam lingkaran adalah dengan menggunakan kerucut kekuasaan. Penghalang tersebut juga diyakini rapuh sih, sehingga meninggalkan atau melewati lingkaran akan melemahkan atau menghilangkannya. Dan ini disebut sebagai melanggar lingkaran. Secara umum disarankan agar praktisi tidak meninggalkan lingkaran kecuali benar-benar diperlukan. Dan kalian juga pasti melihat ya bahwa saat Red Velvet ini menari, mereka itu selalu berada di dalam lingkaran dan mereka itu nggak pernah out dari lingkaran tersebut. Jadi ini sih yang menurut aku ya dinamakan dengan festival, karena biasanya ya guys,
kalau ada penyihir yang melakukan festival atau yang namanya ritual-ritual gitu, mereka pasti akan selalu berada di dalam lingkaran, nggak boleh keluar dari lingkaran. Karena kalau mereka telah keluar dari lingkaran, berarti mereka di sini telah melanggar ritual yang ada. Dan kalau sudah melanggar ritual yang ada, biasanya sih ada konsekuensi gitu. Dan guys, kalau kalian lihat ya, si Yeri itu kayak megang dua kartu yang berbeda. Yang pertama adalah King of Swords dan yang kedua adalah Queen of Swords. Nah, untuk kartu tarot yang King of Swords atau Raja Pedang, dalam konteks umum sih ini mewakili struktur, rutinitas, disiplin, otoritas kekuasaan. Dan ini tuh merupakan kartu arcana kecil yang metodis. Raja Pedang juga dapat mewakili masalah hukum. Dan sebagai pribadi ya, Raja Pedang itu adalah pria dewasa yang keren, disiplin, cerdas, jujur, dan juga kuat. Sedangkan untuk Ratu yang pedangnya nih, dalam konteks umum, Queen of Swords itu melambangkan tentang seorang wanita yang lebih tua dalam hidup yang akan turun tangan ketika kamu mungkin dalam kesulitan dan melindungi kamu atau membantu kamu mengatasi masalah. Dan ini juga mewakili untuk menjadi cerdas, jujur, dan juga apa adanya. Kartu Arcana Minor ini juga menandakan bersikap realistis atau skeptis dan dapat menandakan bahwa kamu akan menerima kritik yang membangun dari seseorang dan kamu sebaiknya mendengarkan hal tersebut. Well, kalau kita ngelihat bagaimana kartu yang dipegang oleh Yeri ya. Kalau Queen kan untuk mereka nih, sedangkan untuk kartu King untuk siapa ya? Jadi penasaran sih siapa sih rajanya gitu kan ya? Well guys, tadi kita sudah ngebahas teori dari Red Velvet. Simple sebenarnya teorinya, nggak ada hal yang rumit banget sih. Aku yakin kalian juga dapat paham teorinya dengan mudah. Jadi untuk kesimpulannya adalah 4 member dari Red Velvet kecuali Yeri itu adalah penyihir. Nah untuk Yeri ini, dia itu adalah trainee gitu. Trainee yang akan menjadi penyihir. Dan setelah dilatih menjadi penyihir, akhirnya dia pun menjadi penyihir yang baik. Dan di sini mereka itu kayak menjalankan sebuah ritual. Mungkin ritual untuk membangun kembali. Karena kalau kita ngelihat di yang Psycho itu kan finalnya guys. Jadi setelah final pasti mereka itu akan mulai kembali. Makanya pas awal mereka itu bilang, bisakah kita mulai kembali? Itu nggak sih liriknya, aku lupa. Intinya mereka itu kayak mulai lagi loh ngebuat sebuah festival. I think so sih. Nah gimana nih menurut kalian tentang teori yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan apakah kalian punya pendapat lain? Langsung aja sharing-sharing sama kita di kolom komentar juga ya. Nah guys, I'm Yusoke pamit. See you next time di video berikutnya. Gamsahamnida. Goodbye.